Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Anis Rahma Family. Kali ini guys, kita mau jalan-jalan ke Museum Sandi bersama BNB and Friends. Sebelum kita masuk, kita dapat pengarahan dulu ya dari Kakak Rifa dan Kakak Hanum. Yuk ikutin jalan-jalan kita kali ini ke Museum Sandi. Nah, ini kita sudah masuk di lobbynya ya guys. Ini kita dibagikan kertas berisi shadow object yang akan kita tebak waktu kita masuk ke Museum Sandinya ya guys. Kita sudah mulai masuk. Aku lihat map dulu ya, takut kesasar nih. Enggak dong. Nah, ini masuk ke ruang pertama. Kita dengerin penjelasan dari kakaknya ya. Jadi pesan rahasianya ditulisnya dengan cara berkantor. Oke, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ya itu. Oke, ini namanya skitaligrip. Jadi ini digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia oleh para prajurit Yunani. Jadi waktu mereka perang, mereka mengirimkan strategi mereka dan komunikasinya disembunyikan di sini. Caranya gimana? Jadi mereka mengirimkannya hanya lilitan ini aja. Kalau lilitan ini aja kan menurutnya nggak ketahuan apa tulisannya karena acak-acak. Nah, makanya perlu menggunakan kayu yang ukurannya sama. Jadi cuma diketahui sama penerima dan pengirim ukurannya. Karena kalau beda lilitannya nanti kami nggak bisa membaca gitu. Seperti terlihat di gambar tuh, mereka sedang bertransfer si lilitan kain ini. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Udah, kita pindah yuk ke samping yuk. Bisa nggak nulis tangan kanan dan tangan kiri bersamaan? Bisa ya? Bisa. Nggak bisa kan? Bapak Yono bisa loh. Namanya beliau mempunyai kemampuan ambidextrous namanya. Itu kereta. Ya, itu kereta. Jadi waktu itu Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia. Pernah dengar gak Indonesia dijajah sama Belanda? Pernah dengar nggak? Pernah kan? Nah, saat itu prajurit Indonesia. Indonesia lawan Kapan? Gak ada gitu lagi Pak. Itu lomba ini sepak bola sepertinya. Ayah aku yang bilang. Ya, terus jadi waktu Indonesia dijajah sama Belanda, pemerintah Indonesia itu membuat komunikasi rahasia menggunakan kode C ini. Gitu. Nah, wah, tuh. Mereka Kembali. apanya? Iya, gambarnya karena untuk dipantulin. Oke, kita pindah yuk. Nah, mereka bersembunyilah di rumah ini. Ini adalah rumah dari Bapak Kertosono. Beliau, Oh iya Bu. jadi ini rumahnya digunakan untuk tempat mereka menulis pesan rahasia loh di Kulon Progo. Kalian pernah ke perbukitan Menoreh nggak? Pernah, Salisa pernah. Jadi rumahnya aslinya seperti ini fotonya nih. Dan rumah ini masih bisa dikunjungi loh sama teman-teman. Buat teman-teman lihat seperti apa sih bentuk rumahnya. Nah, seperti kenapa? Iya, di dusun Dukuh Purwoharjo, Samigaluh. Di bawahnya atasnya Kalibawang. Ada suara dari situ. Ya, ada suara kodok. Jadi waktu dulu rumahnya ini alasnya masih alas tanah. Terus dindingnya terbuat dari apa? Ada yang tahu nggak ini dindingnya dari apa? Kayu. Dari bambu. Lampunya juga dari apa ini? Ada yang pernah tahu nggak ini lampu apa? Ya, lampu templok dari minyak tanah loh dulu. Jadi karena rumah ini strategis, makanya digunakanlah untuk para petugas sandi bersembunyi dan
melakukan bikin surat rahasia. Didengerin. Bohongan. Ceritanya. Ada ya, kita pindah yuk. Udah ketemu belum? Kalau nggak ada ya udah kita dengerin lagi ceritanya. Nah, kalau udah nggak ada, kita dengerin lagi ceritanya. Betul. Nah, ini ada sepeda ontel. Ada yang punya sepeda di rumahnya? Iya. Sepedanya kayak gini bentuknya. Iya, sepedanya lebih kecil ya. Ada ininya nggak? Kering-keringnya nggak? Ada. Lampunya ada nggak? Enggak. Jadi ini sepeda yang digunakan sama pemulik sandi untuk menyampaikan surat rahasianya. Nah, surat rahasianya teman-teman tahu nggak? Surat rahasianya itu disembunyikan sama pemulik sandi supaya tidak ketahuan. Disembunyikannya di bagian sepeda ini loh. Ayo tebak, disembunyikannya di bagian sepeda yang sebelah mana ya? Ini, kalau ini kelihatan dong. Ya, tebak yang lain. Supaya tidak kelihatan pesannya. Ya, bener ya. Ditebak aja di mana? Di lampunya. Ada lagi yang lain. Itunya. Oke, jadi jawabannya benar adalah di lampunya. Lampunya bisa dibuka dari mana? Terus teman-teman kalau punya sepeda stangnya bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Kalau zaman dulu stangnya bisa dibuka. Terus dimasukin suratnya di dalam stang ini. Tuh, itu nggak nyampe megang kok. Jadi untuk menyampaikannya di jarak yang dekat, para kurir sandi itu menggunakan sepeda ini. Kalau jaraknya jauh, pakai apa ya? Mengirimkan pesan rahasianya pakai radio komunikasi loh. Ini adalah radio yang digunakan untuk mengirimkan pesan yang jaraknya jauh dengan menggunakan sandi Morse. Ya. Oke, lanjut. Itu ada tas dan nah, ini ada mesin sandi. Jadi, teman-teman pernah lihat mesin kayak mesin tik nggak? Belum ya? Belum pernah ya? Jadi, oh belum pernah? Punya siapa? Di museum. Kirain punya kakeknya. Ini adalah mesin sandi buatan Indonesia yang pertama, namanya SR64. Nah, jadi mesin sandi ini akan menghasilkan pesan yang sudah berupa pesan rahasia, jadi tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak tahu kuncinya. Nah, SR itu ada kepanjangannya loh. Nama panjangnya adalah Sandi Rubiono. Ayo apa coba? Sandi Rubiono. Nah, terus kemudian di tahun 83 dikembangkan lagi mesin sandi baru. Tuh, ini mesin sandinya sudah menggunakan teknologi listrik. Jadi dulu pas pertama kali dibuat mesin sandi itu menggunakan listrik. Nah, terus di tahun 83 dikembangkan mesin sandi yang menggunakan teknologi listrik. Ini Cocoknya mana kan? tinggal diketik-ketik aja pesan rahasianya terus keluar deh di printer yang kecil ini pesannya. Nah, ada tambahannya nih SRE. E-nya itu adalah elektronik. Apa tadi? Namanya elektronik. Ya tadi Rubiono elektronik karena sudah menggunakan listrik. Ayo kita bergeser lagi. Yang mesin sandi SREKG ini untuk memasukkan kunci-kuncinya supaya pesan rahasianya bisa dibuat deh. Nah, kalau yang ini mesin sandi SN101 itu adalah mesin sandi yang
Sandi di tahun 90-an sudah dilengkapi dengan modul anti sadap supaya suara kita tidak bisa didengar sama orang lain yang tidak memiliki telepon ini. Oke, sekarang terus di depan ada patung Siber dan Sandi Negara. Tahu nggak Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana? Tahu nggak? Jadi dia ada di ICX Bogor. Pernah ke Bogor? Belum. Ini adalah sekolah kedinasan loh teman-teman. Nanti kalau pagi ada deskripsi ini. Oke baik. Nah ini nanti sekolah kedinasan. Nah ini sekolah kedinasan nanti teman-teman belajar tentang Sandi di sekolah ini. Teman-teman Sandi udah tahu belum artinya apa? Ayo yang nggak tahu ya. Sandi artinya apa yo? Kode rahasia ya. Oh teman-teman di sini itu sekolah kedinasan yang nantinya sekolahnya diseleksi dan masuk ke dalam sekolah ini gratis. Selamat bersekolah di sini. Ada yang mau ke sana nggak? Mau nggak? Mau di situ nggak? Sekolah di situ di Bogor. Oh enggak. Nggak jauh kok. Kita masih ada lagi. Ini di sini ada koleksi kamera. Nggak ada. Ini kamera di tahun punya kameranya sekecil ini enggak? Jadi ini adalah kamera milik Bapak Rudiono Kertopati yang digunakan untuk memfoto diam-diam kegiatan musuh. Iya, iya asli. Ini foto kamera terkecil yang pertama. Buku catatan. Ada dua, ada Melka Mikroma, ada Olay. Ini film ini. Nah, kemudian kalau yang ini kamera Kodak Retina Pisau laks yang digunakan untuk memata-matai musuh dan menyalurkan hobi di bidang fotografi. Persandian Nah, terus ada jam ini tangan. namanya siapa? Ini jam tangannya dilapisi emas 14 karat loh. Dan juga di tahun 90-an sudah berteknologi LED. Loh. Ternyata ini. Ada tangkainya bawahnya. Oh iya. Mana tulisan sih? Nggak ada tulisannya. Untuk membuka surat. Namanya untuk membuka sesuatu yang nggak ada kuncinya. Misal teman-teman punya gembok. Nah gemboknya hilang kuncinya. Nah bisa loh dibuka pakai alat ini. Ini namanya lockpick. Nah jadi lockpick ini pernah digunakan oleh Bapak Rudiono Kertopati ketika beliau tertangkap dan dimasukkan ke dalam sel. Nah ketika di dalam sel beliau membuka pintu selnya menggunakan lockpick ini, tetapi bukan buat kabur. Ada yang tahu buat apa? Buat mandi. Buat sikat gigi. Buat keramas. Nah setelah itu beliau kembali lagi masuk ke dalam sel. Jadi Kenapa nggak mau keluar? nggak mau dia mau kabur karena tidak sesuai dengan hukumnya. Jadi tidak boleh melanggar aturan hukum. Gitu. Nah di sini ada. Jadi selain di Jogja belum ada museum fotografi lain di Indonesia. Nah kalau 3 negara lain yang mempunyai museum fotografi yang pertama itu ada di Inggris. Mana Inggris ya? Ya, yang di atas nah. Ada itu tinggal.
Caranya gimana? Caranya gini loh. Ini ada yang tulisannya berwarna hitam. Kelihatan nggak tulisannya berwarna hitam? Ya, yang di atas itu adalah huruf untuk pesan aslinya. Jadi untuk teks terangnya. Nah, kalau yang berwarna merah yang bisa digeser ini, itu artinya adalah huruf yang buat sandi. Nah, ini contoh ya. Contohnya kita harus membuat kunci. Jadi kuncinya itu A-nya mau dirubah menjadi apa? Misalnya A-nya mau dirubah menjadi L. Nah, maka huruf L-nya yang berada di bawah digeser untuk sejajar dengan huruf A yang di atas. Nah, jadi caranya huruf A berganti menjadi L, huruf B berganti menjadi M, dan seterusnya. Tadi nama adik namanya siapa? Anu, satu. Nah, S-nya berarti berubah menjadi D, A-nya berubah menjadi L. Jadi sa itu bukan sa lagi tapi DL. Pesan rahasianya. Nah, ini untuk pesan salah satu contohnya. Ini contoh langsung ya untuk menerjemahkan A sama dengan N. Maka huruf N-nya digeser di bawahnya A. Nah, terus ini ada huruf N. Berarti N itu menggantikan huruf A. Karena ya, nah X kita cari huruf X yang di bawah. Nah, atasnya apa huruf X? Ternyata K. Berarti NX itu AK. Nah, terus H apa nih di bawahnya H? Nih H, berarti atasnya U. Berarti aku dan seterusnya. Itu kode rahasia. Kalau mau pesan katanya masih kode rahasia. Kelamaan itu.